Sini pertanyaan, Assalamualaikum, gimana hukumnya mengangkat tangan pada saat berdoa dan menyapu muka dengan tangan pada saat selesai doa serta bersalam-salaman setelah sholat? Ya, adapun mengangkat tangan pada saat berdoa, maka ini disebutkan haditsnya mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi, yakni makna keterangan di mana Nabi mengangkat tangan ketika berdoa disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak, yang jumlahnya mencapai derajat mutawatir. Maka disyariatkan. Ya, bahkan termasuk adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Seperti yang tersebut dalam hadis riwayat Muslim itu, yang seorang yang yutilus safar, sudah lama dalam perjalanan, ya, rambutnya berdebu, asy'atha ra'sahu maghabbaratan qadamah, ya, rambutnya berantakan, kemudian kakinya berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabb ya Rabb. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa mengangkat tangan adalah hal yang disyariatkan ketika berdoa. Adapun menyapu muka dengan tangan pada selesai doa, maka ini warid dalam beberapa riwayat. Seingat saya ada 7 sampai 8 hadis. Semuanya adalah hadis yang lemah. Semuanya adalah hadis yang lemah. Ya, sehingga dan tidak bisa saling dikuatkan, tidak bisa naik ke derajat hasan. Karena ialah menyapu muka setelah berdoa tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Adapun bersalam-salaman setelah sholat, maka ini juga hal yang tidak disyariatkan. Karena bersalaman itu diperuntukkan ketika bertemu. Ketika bertemu, sebagaimana salam itu orang mengucapkan salam ketika apa? Datang. Ya kan begitu. Bukan sudah lama duduk di situ baru ucapkan salam. Seperti yang terjadi pada sebagian orang dalam sebuah pertemuan atau ada majelis, ketika dia mau bertanya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, saya mau bertanya. Emangnya dia baru datang, kan begitu? Ya, assalamualaikum hanya ketika dia baru datang atau dia akan pergi atau minta izin misalnya. Adapun ketika sudah berada dalam majelis, sekedar mau bertanya, tidak ada syariat minta ucapkan salam di situ. Tidak ada syariat ucapkan salam di situ. Nah, jadi bersalam-salaman, yakni yang diinginkan bersalam-salaman di sini berjabat tangan maksudnya, ya. Bukan bersalam-salaman ucapkan salam. Tapi maksudnya bersalam-salaman di sini tentunya berjabat tangan setelah sholat. Jadi berjabat tangan setelah sholat tidak disyariatkan. Tidak ada keterangan dari Nabi beliau berjabat tangan. Justru sebaliknya, yang ada setelah sholat beliau berzikir. Beliau apa? Berzikir. Dan tidak ada keterangan beliau bersalam-salaman. Cuma di sini ada muskilah mungkin. Ketika dia sholat di masyarakat, di tengah masyarakat yang sudah menjadi tradisi mereka bersalaman atau berjabat tangan setelah sholat. Lantas ketika ada orang yang menawarnya untuk berjabat tangan, apakah boleh bagi dia untuk menyambutnya? Maka di sini tatkala keadaan masyarakat zaman ini diliputi atau mendominasi mereka di atas kejahilan dan dikhawatirkan ketika tidak menyambut tangannya tersebut akan timbul mudarat kepada dirinya atau kepada dakwah yang dia emban atau kepada dakwah yang sedang dia ilmu yang sedang dia tuntut. Ya, artinya intinya ketika dia tidak menyambut tangannya orang yang memberi ingin berjabat tangan setelah sholat ini, akan timbul mudarat. Timbul mudarat, imma dalam masalah dunia atau dalam masalah akhirat. Seperti pernah kejadian kasus, ada ikhwan sholat, tiba-tiba ada orang tua tokoh masyarakat di situ yang punya pengikut banyak lewat di depannya dan dia tidak pakai sutra. Maka dia pun menahan orang tua tersebut. Hampir perang dalam satu kampung itu hampir perang di orang ini didatangi oleh semua kerabat besarnya orang tua ini dengan membawa parang. Kan begitu. Ini bukan hal yang yang harus disepelekan. Ini hal yang butuh diperhatikan. Bahwa dalam penerapan hukum syariat, apalagi yang terkadang mungkin ada rukhsah padanya, hendaknya seorang muslim harus berhati-hati dan melihat keadaan. Maka ketika ada seorang yang mengajukan tangannya untuk menjawab salam, untuk berjabat tangan dan dikhawatirkan nanti akan timbul mudarat, kejelekan pada dirinya atau pada ilmunya atau pada agamanya atau pada dakwah yang dia emban, dituduh ini dan itu, maka para ulama mengatakan boleh bagi dia untuk berjabat tangan dengan niat baru bertemu dengan orang tersebut. Misalnya karena sebelum sholat tadi kan belum sempat salaman ketika ketemu, maka dia pun berjabat tangan dengan niat mau bertemu atau mau berpisah. Mau
berpisah, mau meninggalkan tempat sholatnya, ya, sebagaimana orang bertemu dan berpisah berjabat tangan. Ini kalau orangnya tidak paham. Adapun orang yang sudah paham, sholat di tempat orang-orang yang menuntut ilmu sudah paham, maka tentunya hal tersebut ditinggalkan. Ya. Bersentuhan dengan laki-laki bukan muhrim setelah berwudu. Ini pertanyaan yang kedua. Bersentuhan dengan laki-laki baik yang muhrim maupun yang bukan, ya, ini apa? Tidak membatalkan wudu secara mutlak menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Iya. Ini pendapat dari Abu Hanifah, Al-Hasan Al-Basri dan selainnya, di mana mereka tidak mengatakan batalnya wudu, atau mereka menyatakan tidak batalnya wudu baik laki-laki menyentuh wanita ataupun wanita menyentuh laki-laki, baik yang mahram maupun yang tidak mahram. Iya. Berdasarkan amalan Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ketika beliau sholat dan Aisyah tidur terbentang di kiblat beliau, iya, karena sempitnya rumah beliau, kalau beliau mau sujud terhalang dengan kakinya Aisyah, maka beliau pun apa? Ya, gamaza, yakni menggoyangkan kaki Aisyah agar ketika digoyangkan seperti itu Aisyah menarik kakinya, ya, agar beliau bisa sujud. Ketika beliau bangkit dari sujud, Aisyah meluruskan kembali, atau ketika beliau berdiri, Aisyah kembali meluruskan kakinya. Di sini Nabi sedang sholat dan menyentuh wanita, ya, dan tidak ada perbedaan antara istri dengan bukan istri. Tidak seperti mazhab Syafi'iyah yang membedakan kalau menyentuh wanita yang mahram tidak membatalkan wudu, kalau yang bukan mahram membatalkan wudu. Ini pendapat dari sebagian Syafi'iyah, ya, dan ini membedakan hal seperti ini tidak berdasar, tidak ada dalilnya, ya, tidak ada ketegasan antara pembedaan antara wanita yang mahram dan bukan mahram dalam masalah ini. Yang jelas di sini Nabi menyentuh wanita, iya. Nah, dan Nabi sedang sholat, seandainya menyentuh wanita itu membatalkan wudu, tentunya Nabi tidak akan menyentuh kaki Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Ya. Adapun ayat pada firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maka yang diinginkan di sini adalah jima, seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ya. Ya, adapun yang ketiga ini pertanyaannya atau jawabannya panjang tentang peraturan pakaian muslimah menurut Al-Qur'an dan hadis. Nah, insyaallah dijawab pada tempat yang lain.